Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih belajarnya? Masih semangat? Semangat dong ya. Oke. Nah, sebelum ke topik utama, Ibu akan bercerita berkenaan tentang situs Gunung Padang. Apa ya? Nah, jadi situs Gunung Padang ini merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat nih. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lalu, mengapa ya disebut sebagai situs prasejarah? Nah, hal ini karena peneliti menemukan temuan berupa beberapa pecahan keramik oleh seorang petani yang sedang mencangkul di lereng barat situs prasejarah Gunung Padang itu. Kemudian, keramik-keramik tersebut disangka sebagai buatan dari Eropa, yaitu pada abad 19 dan juga Cina pada abad 16 nih. Mengenai kaitan antara keramik itu dan situs Padang, sampai sekarang ternyata masih terus diteliti. Bisa jadi keramik-keramik itu adalah peninggalan para pejarah pada masa kerajaan atau bahkan merupakan pecahan guci keramik. Nah, temuan-temuan yang telah disebutkan tadi, jika kita gambarkan akan menyerupai seperti gambar yang ada pada layar ini, di mana secara garis besar persis menyerupai bentuk dari lingkaran. Jadi, pada waktu itu, serpihan-serpihan atau pecahan-pecahan ini cukup banyak ditemukan dan menjadi ikonik pada situs Gunung Padang. Lalu, apa sih hubungannya dengan lingkaran? Untuk itu, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Di jenjang sebelumnya, tentu anak-anak sudah belajar ya berkenaan dengan lingkaran ini, di mana lingkaran itu merupakan bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Dan jika kita ulas lagi, ternyata lingkaran itu memang banyak ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya contoh pada gambar. Sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Tentu saja kalian sudah pernah mempelajari mengenai materi lingkaran kan ya pada jenjang-jenjang sebelumnya. Yang pertama ada bentuk lingkaran dan keterangannya. Di sini ada titik pusat atau pusat lingkaran. Apa sih itu titik pusat? Nah, titik pusat adalah bagian lingkaran berupa titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Titik ini itu mempunyai jarak yang sama nih dengan garis lengkung yang melingkarinya. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat hingga sisi lingkaran. Panjang garis jari-jari lingkaran selalu tetap sama terhadap sisi lingkaran. Yang ketiga ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran dan melewati titik pusat. Diameter merupakan dua panjang jari-jari lingkaran. Nah, tadi kan jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat ke sisinya. Salah kalau diameter ini sisi ke sisi tapi melewati pusat lingkarannya. Jadi dua kali jari-jari. Kemudian yang ketiga, tali busur nih. Tali busur yang mana? Tali busur itu yang garis ungu, yang PQ. Nah, apa sih itu tali busur? Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran dan tidak melewati titik pusat lingkaran. Nah, tadi kalau diameter kan garis lurus yang melewati titik pusat nih dari sisi ke sisi. Nah, kalau PQ ini sama dari sisi ke sisi tapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Kemudian ada busur. Busur yang mana? Busur itu yang garis kuning nih, yang A, B. Nah, busur itu adalah bagian lingkaran yang dibagi oleh tali busur. Kemudian yang ketiga ada juring. Juring itu yang area biru A, B, O. Apa sih itu juring? Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Jadi OA itu kan tadi jari-jari ya, dan OB juga jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur AB itu namanya juring. Kemudian ada sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh OA dan OB contohnya itu sudut pusat. Kemudian ada apotema. Apotema yang mana? Apotema itu yang garis merah OR. Nah,
apotema adalah garis pada lingkaran yang terbentuk dari titik pusat lingkaran menuju titik tengah pada tali busur lingkaran. Nah, tadi PQ adalah tali busur kan, kemudian titik tengahnya itu R. Nah, garis yang menghubungkan O ke R itu namanya apotema. Kemudian ada tembereng. Tembereng itu yang mana? Tembereng itu yang area hijau, yang PRQ. Nah, tembereng adalah area di dalam lingkaran yang letaknya di apit busur dan tali busur. Tadi mengenai bentuk lingkaran dan keterangannya kan sudah nih. Jadi apa aja sih ciri-ciri lingkaran itu? Ciri-ciri lingkaran yang pertama memiliki satu titik pusat O tepat di tengah-tengah lingkaran. Memiliki satu sisi berupa garis sisi lengkung, serta lingkaran itu tidak memiliki sudut. Kemudian yang kedua, jumlah sudut lingkaran adalah 360 derajat, memiliki sumbu simetri lipat dan putar yang tidak terhingga. Kemudian yang ketiga, keliling dapat dihitung dengan 2πr. 2 dikali pi dikali r. Perhitungan lingkaran selalu menggunakan pi, yaitu nilai konstan dengan besar 22/7 atau 3,14. Kemudian yang keempat, merupakan bangun datar, memiliki jari-jari R sama dengan D, diameter dibagi 2, memiliki diameter yakni sama dengan 2 dikali R, 2 dikali jari-jari, dan luasnya dapat dihitung dengan pi dikali R kuadrat. Kemudian lingkaran dan busur lingkaran. Tadi sudah dipelajari kan mana aja yang disebut busur lingkaran. Bagian dari lingkaran itu disebut busur lingkaran. Busur yang lebih kecil disebut busur minor atau pada gambar itu yang berwarna biru. Dan bagian yang lebih besar disebut busur mayor yang pada gambar berwarna merah. Tapi jika hanya disebutkan kata busur, maka yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud itu adalah busur minor. Nah, besarnya busur BC ini ditentukan oleh besarnya sudut BAC atau yang pada gambar itu adalah sudut alfa. Titik A adalah sebagai pusat lingkaran dan garis AB dan AC adalah jari-jari lingkaran. Nah, kalau dalam matematika, sudut alfa itu disebut sudut pusat yang menghadap pada busur BC. Sudut pusat itu apa? Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Nah, tadi sudah disebutkan kalau titik A adalah titik pusat lingkaran, kemudian AB dan AC adalah jari-jari lingkaran. Kemudian di situ kok ada sudut theta. Sudut theta itu apa? Sudut theta itu disebut sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Nah, sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Kemudian, tahukah kamu panjang busur dan juri atau sudut sebuah lingkaran merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan nih. Mereka sama-sama dipengaruhi oleh besar sudut yang terbentuk. Semakin besar sudut, maka semakin besar pula semakin panjang sebuah busur dan semakin luas sebuah juri. Atau bisa dirumuskan sebagai theta per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Saatnya kita latihan soal. Perhatikan nih gambar lingkaran di samping. Jika diketahui juring sudut AOB sama dengan 45 derajat dan jari-jari OB sama dengan 7 cm, hitunglah panjang busur AB. Nah, tadi rumusnya ada theta per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Jika tadi diketahui juringnya dan jari-jarinya, nah dari jari-jari ini bisa kita cari apa? Bisa kita cari keliling lingkaran. Dari yang ditanyakan apa? Panjang busur AB. Jadi kita bisa memakai rumus theta per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Atau bisa juga kita balik, jadi 360 derajat per theta sama dengan keliling lingkaran per panjang busur. Jadi yang pertama, kita harus membagi sudut satu lingkaran penuh yakni 360 derajat dengan sudut pusat. Jadinya 360 derajat dibagi 45 derajat, hasilnya 8.
Kemudian kita cari panjang busur AB lingkaran dengan cara membagi keliling lingkaran tadi dengan hasil langkah pertama, yakni AB sama dengan keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr dibagi hasil dari langkah pertama 8. Jadi AB sama dengan 2 dikali P-nya 22/7 dikali jari-jarinya kita masukin ke 7 cm dibagi 8. Jadi AB sama dengan 44 cm dibagi 8. Hasilnya panjang busur AB sama dengan 5,5 cm. Nah, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yakni lingkaran dan garis singgung. Garis singgung itu sendiri memiliki makna yakni garis yang menyinggung suatu objek geometri di suatu titik. Garis singgung lingkaran mempunyai satu titik persekutuan dengan objek yang disinggungnya. Titik persekutuan antara garis singgung dengan objek geometri tersebut dikenal sebagai titik singgung. Ternyata garis singgung lingkaran memiliki sifat dan ciri khas. Nah, apa sih sifat dan ciri khas dari garis singgung lingkaran? Yang pertama, jika melalui sebuah garis titik di luar lingkaran, maka dapat dibuat dua buah garis singgung. Yang kedua, apabila melalui sebuah titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung. Yang ketiga, garis singgung lingkaran dan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Dan yang keempat, panjang garis singgung yang ditarik dari satu titik di luar lingkaran ke titik singgung adalah sama. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar dari roda kereta api. Seperti yang kita ketahui bahwa lintasan kereta api berbeda dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Kereta api memiliki lintasannya sendiri, yakni rel kereta. Nah, roda kereta api menyentuh rel kereta di satu titik. Secara matematis dikatakan bahwa rel adalah garis singgung roda dan titik sentuhnya disebut sebagai titik singgung. Jadi dapat dikatakan bahwa garis singgung lingkaran ini terdiri dari deretan titik yang tersusun secara berimpit satu sama lain. Terdapat dua jenis garis singgung, yakni garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, apa sih garis singgung persekutuan? Garis singgung persekutuan adalah garis singgung yang merupakan garis singgung bagi dua lingkaran. Oke, jenis yang pertama yaitu garis singgung persekutuan luar. Bisa dilihat dari gambar yang merupakan garis singgung persekutuan luar merupakan garis yang dinotasikan dengan titik C dan D. Pada gambar terlihat bahwa garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar dari lingkaran A dan lingkaran D. Nah, terdapat rumus untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan luar, yakni L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Nah, R1 ini sebagai jari-jari lingkaran yang lebih besar dan R2 ini sebagai jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Sedangkan P merupakan jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, jenis yang kedua yakni garis singgung persekutuan dalam. Selain garis singgung persekutuan luar, ada juga garis singgung persekutuan dalam. Nah, dilihat pada gambar, terdapat garis EF yang melintang berwarna merah. Garis EF ini merupakan garis singgung persekutuan dalam untuk lingkaran A dan lingkaran D.
rumus untuk mencari panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalam, yakni D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Dengan keterangan yakni D merupakan garis singgung persekutuan dalam, P merupakan jarak titik pusat kedua lingkaran, R1 merupakan jari-jari lingkaran yang lebih besar, dan R2 merupakan jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Nah, sekarang kita latihan soal yuk. Di sini terdapat 2 soal yang mengenai garis singgung. Soal yang pertama yakni tunjukkan garis singgung persekutuan luar pada gambar rantai sepeda tersebut. Dan yang kedua, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya jika jari-jari lingkaran yang lebih besar adalah 5 cm, jari-jari lingkaran yang lebih kecil yaitu 3 cm, dan jarak antara kedua pusat lingkarannya yaitu 25 cm. Oke, untuk soal nomor 1, kalian bisa gambarkan mana garis singgung persekutuan luarnya di buku latihan soal. Nah, untuk soal nomor 2, kita ketahui bahwa R lingkaran lebih kecil yaitu R2 sama dengan 3 cm dan R untuk lingkaran lebih besar yakni 5 cm. Dengan P yaitu jarak titik pusat kedua lingkarannya yaitu 25 cm. Yang ditanyakannya berapa panjang garis singgung persekutuan luarnya. Penyelesaiannya. Nah, kan tadi telah diketahui bahwa rumus garis singgung persekutuan luar yakni L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Nah, kita masukkan nilai-nilai P dan jari-jari lingkaran yang telah diketahui. Nah, saya yakin teman-teman atau adik-adik sekalian pasti sudah paham dengan cara pengerjaannya. Sehingga hasilnya yakni 3 akar 69. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya yakni 3 akar 69 cm. Oke, sekarang kita beranjak ke materi berikutnya, yakni lingkaran dan tali busur. Nah, pada gambar diketahui bahwa gambar tersebut merupakan busur panah, di mana busur panah ini diilustrasikan sebagai bagian dari lingkaran, di mana talinya menghubungkan 2 titik pada lingkaran tersebut. Dalam matematika, ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran disebut tali busur. Nah, jadi pengertian dari tali busur ini merupakan garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran. Tali busur juga merupakan batas tembereng dalam juri lingkaran. Tali busur lingkaran dapat menghubungkan 2 titik mana saja pada kelilingnya. Nah, ternyata tali busur juga memiliki sifat-sifat. Lalu, apa saja sifat-sifat tali busur? Nah, yang pertama yakni garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran membagi busur menjadi 2. Yang kedua yakni 2 tali busur yang jaraknya sama dari pusat lingkaran memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, tali busur membagi lingkaran menjadi 2 daerah. Yang keempat, semakin dekat jarak tegak lurus tali busur terhadap titik pusat, maka semakin panjang tali busurnya. Dan yang terakhir yakni 2 jari-jari yang menghubungkan kedua ujung tali busur ke titik pusat membentuk segitiga sama kaki. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung panjang tali busur. Nah, yang pertama menghitung panjang tali busur jika diketahui jarak tegak lurus.
Seperti yang telah disebutkan pada sifat-sifat tali busur, bahwa dua jari-jari yang menghubungkan tali busur ke pusat lingkaran membentuk segitiga sama kaki. Sedangkan garis tegak lurus membagi segitiga sama kaki tersebut menjadi segitiga siku-siku. Oleh karena itu, jika diketahui sebuah tali busur jaraknya tegak lurus, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang tali busurnya. Nah, kita lihat pada gambar. Pada gambar terlihat jarak antara tali busur dan pusat juga setengah tali busur membentuk kaki segitiga. Sedangkan jari-jari membentuk sisi miring segitiga. Dengan R kuadrat sama dengan panjang setengah tali busur dikuadratkan ditambah D kuadrat. Panjang setengah tali busur sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi D kuadrat. Jadi panjang tali busur rumusnya yakni 2 dikali akar R kuadrat dikurangi D kuadrat. Dengan R merupakan jari-jari lingkaran dan D jarak tali tegak lurus dari tali busur dan pusat lingkaran. Nah, sekarang yakni cara menghitung tali busur jika jari-jari sudut diketahui. Rumusnya dapat kita dapatkan dari perbandingan trigonometri sinus, di mana sin theta per 2 sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin theta per 2 sama dengan panjang setengah tali busur per R. Panjang setengah tali busur sama dengan R sin theta per 2. Panjang tali busur sama dengan 2R sin theta per 2, di mana R merupakan jari-jari lingkaran dan theta merupakan sudut tali busur. Jadi, rumus panjang tali busur jika jari-jari dan sudutnya diketahui adalah 2R sin theta per 2. Nah, setelah kita menyimak materi tadi, tentu sudah sangat jelas sekali ya bahwa materi berkenaan lingkaran ini sangat dekat dengan kita dan memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa mengimplementasikan materi tadi ke kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tetap semangat dalam belajarnya ya. See you!